Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Semi Agro Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia Maya. Masih bersama dengan saya Semi Agro dan Kamberawati. teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat, keadaannya tetap bersemangat, selalu berpositif dalam beragloria gitu ya. Teman-teman, siapa sih yang nggak ingin agronom kita tampil cantik, tampil rapi, tampil keren gitu toh? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tampilan aglonema. Yang paling utama kelihatan mencolok itu adalah susunan daun, bener nggak? Ya ini tolong dibenarkan dulu. Bener tuh? Ngempleh gitu loh. Ngempleh kayak daun aglonema. Yeah. Ya, sengaja dingemplehkan karena nanti kita akan bicara tentang daun-daun yang ngempleh. Ya, itu dijejekan dulu ya? Dijejekan, ya jejekan. Tak jejekan begini. Oke. Nah, soalnya gini teman-teman. Hari Minggu kemarin, hari Minggu tanggal 29 Oktober itu kebetulan saya diberi amanah oleh teman-teman panitia kontes Asa Semarang untuk menjadi tim menilai atau juri di ajang tersebut. Di tengah-tengah saya hadir di tempat kontes itu, kan ada waktu sebelum dan sesudah penjurian kan. Nah itu ada beberapa pertanyaan yang datang ke saya. Orangnya sengaja menemuin saya bertanya, Om, bagaimana sih cara menaikkan tangkai aglonema supaya sesuai dengan kaidah-kaidah perform untuk kontes gitu. Nah, tapi kali ini kita tidak akan menata atau menaikkan tangkai perform kontes, tetapi hanya teknik yang saya lakukan untuk bagaimana sih menaikkan tangkainya supaya tampilan aglonema juga baik, dan ini juga bisa dipakai untuk pada saat kita menata aglonema yang akan dipakai untuk sebuah kontes. Caranya ya, karena hari ini saya nggak punya aglonema perform, nggak punya aglonema yang perform kontes, nggak ada karena gagal. Tapi minimal nanti teknik yang akan saya bagikan kepada teman-teman itu bisa menjadi salah satu referensi ya, karena banyak sekali di luaran itu teman-teman juga sudah membagikan mungkin dengan cara langsung ke kebun, diajari segala macam, dan vlog ini adalah vlog sharing-sharing, vlog edukasi. Mungkin ada perbedaan cara, perbedaan teknik, nanti jangan dipermasalahkan, yang penting tujuan kita sama untuk kebaikan aglonema ya. Sebelum ke materi teman-teman, pada saat awal kita memelihara aglonema, tujuan kita itu yang penting kita bisa memelihara dulu ya ta? Setelah kita bisa memelihara, tujuan yang kedua, bagaimana aglonema yang kita pelihara itu bisa subur. Benar nggak Kamar? Betul. Lalu step selanjutnya kita naikkan, setelah aglonema itu bisa subur, pasti kita ingin punya aglonema yang ini punya anak ya kan. Bagaimana sih aglonema yang kita rawat bisa beranak gitu gitu. Nah setelah bisa beranak, ada beberapa penghobi, pecinta itu ingin naik lagi ke level yang selanjutnya, yaitu tentang merawat aglonema untuk ikut kontes ya. Karena perlu diperhatikan teman-teman, merawat aglonema yang diikutkan kontes itu kalau dibilang sulit enggak, kalau dibilang enggak ya sedikit butuh perhatian. Karena ada beberapa hal inti yang akan dinilai inti loh ya, ada beberapa hal inti ya. Satu mungkin karena kesehatan, yang kedua kestabilan. Kestabilan itu dari warna dan juga bentuk daun. Nah, itu tadi nomor 2 ya. Nah, nomor 3 itu adalah tampilan utuh, tampilan keseluruhan. Tampilan keseluruhan, matchingnya pot dengan tanamannya, bagusnya bentuk pot dengan tanamannya, ukuran pot dengan besarnya tanamannya, itu akan membuat tanaman itu tampil sempurna apabila diberikan pot yang sesuai gitu. Tetapi step by step kita akan belajar dulu tentang bagaimana cara menaikkan tangkai, bagaimana Semi Agro itu mentreat atau treatmentnya, bagaimana cara menaikkan tangkainya gitu ya.
Teman Semeaglo Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Pada saat kita ingin mengikuti sebuah ajang kontestasi aglonema khususnya, kita harus cerdik, kita harus cerdas, kita harus juga mempunyai feeling yang beberapa kali saya perhatikan nih di kontes. Nah, ini hanya kita memperhatikan ya. Kok aglonema yang berdaun bulat mangkok itu jarang menang gitu, ya kan? Teman-teman boleh cek lah riwayat, pernah ada tapi jarang, saya kan bilang jarang. Bulat mangkok gitu jarang menang. Terus yang oval mangkok juga jarang menang. Karena apa? Karena teman-teman, kita kan diberikan oleh Gusti Allah itu supaya kita berpikir, kalau mangkok cekung-cekung begini, nah kebetulan saya punya nih, sini aja wes. Nah, ini moonlight ini istimewa, dari bawah sampai ke atas bentuk daunnya stabil mangkok. Nah, kelemahannya mangkok, kalau ini kita naikkan begini nanti daunnya pada nempel-nempel, ya toh. Gitu ya. Nah, kalau daun nempel-nempel ya udah gugur lah, daun satu sama yang lainnya pada nempel gugur. Terus yang kedua, jadi kita hindari dulu nih teman-teman, daun aglonema yang bentuknya bulat mangkok. Yang kedua, daun aglonema yang bulat, contohnya seperti Rinjani. Masa iya sih Om, Rinjani jarang menang? Pernah menang, beberapa kali ada, tetapi tidak sesering dengan bentuk daun yang ingin saya menjadi referensi yang akan saya utarakan nanti, gitu teman. Kenapa? Yang bulat itu perlu kejelian lebih, kerapian, kejelian, dan penataan tajuk serta simetris yang luar biasa. Feel-nya harus dalam teman-teman, lebih sulit lah pokoknya. Menata simetrisnya lebih sulit daripada daun aglonema yang menjadi referensi saya nanti, gitu. Yang ketiga, daun langset ya. Langset itu apa ya? Langset itu kecil panjang itu loh, kayak Siam Pride, Sri Kandi. Nah itu saya punya Siam Pride, ambil nggak? Iya lah, buat contoh kok. Langset, lang dan set. Nah ini waktunya ganti media ini. Ya. Nah kayak gini tuh agak sulit untuk, ini kita bicara tunggal loh ya, bukan rumpun ya. Kalau buat rumpun bagus itu, kemarin bambu ada yang masuk nominasi aglonema bambu itu. Terus beberapa kali bambu juga dapat juara. Yang kedua, daun lancip teman-teman. Daun lancip contohnya yang selanjutnya kayak Sri Kandi ini kan lancip nih. Nah, kalau lancip ini ada dua kemungkinan, dia bisa gagal atau dia akan bagus sekali itu. Kalau emang daunnya rapi, natanya cerdas, pintar, semuanya celah bisa tertutup, itu rapi, bagus. Karena saya pernah bawa Siam Aurora, menang waktu itu, ya kan? Iya. Setelah fase kita Siam Aurora, akhir kita menjadi pioner loh. Kita jadi yang pertama membawa Siam Aurora ke ajang kontes dan memenangkan, ya, meskipun nggak juara satu. Iya. Setelah era kita itu banyak sekali sekarang teman-teman yang berani memakai Siam Aurora untuk turun ke ajang kontes. Tadi lancip ya? Bulat sudah toh? Sudah. Nah, yang banyak memenangkan ajang kontes itu salah satunya adalah aglonema yang berdaun oval teman-teman. Oval ya. Contoh aglonema yang berdaun oval, lonjong oval itu seperti Krishna gitu loh. Itu lebih mudah ditata. Ini kayak gini loh. Nah ini saya casing. Ini kayak gini. Bentuk daunnya lonjong oval gitu. Krishna itu lebih recommended gitu ya? Lebih, bukan recommended, nah lebih yang banyak memenangkan. Kebanyakan yang bentuk-bentuk daunnya seperti ini, dan yang berdaun lancipnya lancip lebar ya, bukan lancip ini, bukan lancip seperti ini. Lancip lebar itu seperti Frozen, itu lancip lebar ya kan. Terus ada lagi lancip lebar itu kayak apa ya,
Misalnya Alicia, nih. Ini oval apa lancip ya? Ini masuk ke oval ya. Ini oval. Lancip lebar, frozen, terus seperti ya beberapa jenis yang bentuk-bentuk daunnya seperti lah legasi. Ya kan? Legasi itu juga banyak sekali yang sering memenangkan di ajang kontes. Tetapi tidak menutup kemungkinan jenis-jenis yang bulat tidak bisa menang. Bisa. Saya pernah pakai Ayu Green di kontes Jogja Balai Kota nomor 1. Waktu itu kontes setelah kontes asa nasional di Sumilir, selang beberapa waktu di Jogja. Itu saya bawa Ayu Green mutasi, waktu itu nomor 1. Ya kan Marawati, ingat gak? Kamu gak ikut. Nah, dah ya teman-teman, langsung kita ke materi. Nah, ini teman-teman untuk contoh aglonema yang berdaun bulat ya. Berdaun bulat ini termasuk bulat sih ini. Kebanyakan untuk jenis-jenis yang satu model-model seperti ini, seperti Huges, Esmeralda, Moonlight, itu kalau kita pelihara daunnya jarang yang tegak-tegak begini, ya toh? Nah ini yang ini naik, yang ini turun, mungkin karena mengikuti cahaya, ya toh? Nah, bagaimana cara Semi Agro mentreat tangkai aglonema untuk bisa naik, bisa tegak? Nah, teman-teman, pada saat teman-teman ingin menaikkan tangkainya itu harus melihat dulu sisi mana yang akan dinaikkan terlebih dahulu. Misalnya sisi sini, kita naikkan sisi sini dulu, ya. Bukan dari sini ke sini nanti ribet. Jadi satu sisi dulu, satu sisi ini ke sini gitu. Yang kedua, ada yang perlu diperhatikan seperti ini. Ini Kamarwati lihat, ini tangkainya kan bengkok nih, bengkok nih. Ya. Ini loh. Nah, ini dia kan tumbuhnya begini. Ya. Kayak seret miring gini. Ini pilih salah satu, mau meluruskan dulu atau menaikkan dulu. Jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya nanti ngampleh. Karena pada saat tangkai itu diurut, istilahnya teman-teman ya, diurut, itu akan memar kan? Akan sedikit memar. Apabila setelah diluruskan terus dinaikkan, dia tambah memar. Nanti dia akan turun, nggak akan naik. Kalau saya itu saya pilih untuk menaikkannya dulu. Ini miring nggak sih? Nah, contoh ini. Ini kan tangkanya masih turun nih. Sini ya, samping ya. Ini turun dan bengkok ke sana. Tangkainya bengkok ke sini loh. Nah, gini. Saya tidak akan meluruskan tangkainya dulu, tapi saya akan menaikkan dulu. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh teman-teman. Sebenarnya istilah kata ngurut itu bukan makna lugas atau makna sebenarnya. Karena yang diurut itu bukan di tempat yang bengkoknya. Ngerti tak? Paham? Kamu nggak paham pasti? Dipraktekkan dulu aja nanti. Mungkin saya kurang paham ya. Nah, tapi kan keseruannya di situ. Kayaknya ada mantranya ya, apa gitu ya? Oh iya. Aduh. Aku mah lali tenan lho maca mantra. Mantrane mau apa mantrane? Belang gitu ya kayak. Oh iya. Kita baca mantra dulu. Kita baca mantra dulu untuk menaikkan tangkainya supaya nanti bisa tegak berdiri. Pilar tunggal menunjang langit, kan gitu toh. Bisa dicatat nggak ini? Wah, nanti disuruh ulang-ulang aja lah. Kita baca mantra dulu. Blang doyong klambi abang benik balung, blang doyong klambi abang benik balung, blang doyong klambi abang benik balung. Nah, ya, itu adalah mantranya. Blang doyong klambi abang benik balung. Jadi teman-teman, pohon itu juga seperti kita manusia yang punya urat. Mungkin itu kan begitu. Yang punya urat. Pada saat kita kesleo di sini, ya, yang diurut kan bukan kesleonya, tempat kesleonya.
tapi mungkin di sininya jalur uratnya. Seperti halnya ini teman-teman. Nah, berarti nggak pas lukanya gitu ya? Bukan pas di tekuan, saya minta luruskan dulu. Nah, bukan pas di ini bengkoknya kan di sini kamera mati. Ya, ada. Nanti pada saat kita ngurut itu bukan di sininya. Tapi di lihat, jangan di skip. Oke. Nah, kita will do it. Kita akan melakukannya. Nah, teman-teman pegang tangkai ini di sini. Hati-hati, hindari memegang kelopak tangkai karena nanti kelopak tanggainya akan luka. Karena ini rawan banget. Ibarat kulit sensitif gitu loh. Ya, jadi gini. Jarinya model gini loh, kayak. Ini loh gini, aku harapin love you, harap ngono pakai kamu teng merano. Nah, gini loh, gini. Heo. Nah, ini tangganya di sini teman-teman ya. Lalu jari kita ini kita bentukkan seperti huruf cinta. Ini serius loh. Nah, setelah kita masukkan, pegang di sini. Ini, jadi jari telunjuk di tulang daun bagian atas, jari jempol di tulang daun bagian bawah. Lalu berhentinya sampai di pinggir bawah daun. Jangan sampai ke sini. Ini mudah pecah ini, mudah luka. Di pinggir-pinggir daun bawah ini mudah luka, ya. Jadi berhenti sampai di set setengah senti. Ini langsung diginiin, tekuk naik, set. Ada sedikit tarikan ke atas, wak. Gini. Kalau misalnya sudah hafal mantranya tadi dibaca, blang doyong doyong lambi abang benih balung, blang doyong doyong lambi abang benih balung, blang doyong doyong lambi abang benih balung. Kalau lupa mantranya nggak apa? Nak lupa mantranya ya pokoknya niat melu semiaglo. Dekengan pusat ngono. Nah, ini sedikit ditarik, des. Nih. Kan saya ngurutnya bukan yang ditekukannya ta. Iya. Tapi saya ngurutnya di daun. Dia sedikit naik kan? Bandingkan dengan yang tadi. Nah, nah ya. Kenapa Om kok nggak bisa tegak seperti ini? Ya, kelopaknya terbuka. Ini kelopaknya terbuka. Kalau ini kelopaknya masih rapat. Tapi apakah bisa dinaikkan lagi Om? Bisa. Tapi teman-teman yang belum terbiasa, jangan langsung. Jadi pelan-pelan aja. Nanti ada beberapa kali didiamkan dulu selama mungkin 1 jam, 2 jam. Ini lebih tinggi dah. Ya. Nah, itu adalah caranya teman-teman menaikkannya begitu. Nanti satu persatu dari ini ke sini sampai ke bawahnya sama kita naikkan. Kalau kita mau menata kontos itu batang kita perhatikan, batangnya melengkung apa enggak. Kalau melengkung diluruskan dulu gitu. Nah, kalau ini sudah naik begini teman-teman, tapi hati-hati ya, kadang-kadang tangganya itu getas, mudah patah. Kalau patah jangan nyalain saya. Kalau narik daun ini juga pakai feel, ditarik ini pakai perasaan, jangan narik kebanteran nanti putus. Oh, waktu itu ada yang praktekkan di vlog saya menata aglonema kontes. Atau diurut patah, habis itu WA gara-gara ikut semi aglo daun saya sobek. Gitu. Waduh, nah ini dinaikkan kamera mati. Nah, ini nanti teman-teman melakukannya satu demi satu pelan-pelan. Ini juga dinaikkan. Jangan lupa tadi arahannya, pegang daunnya jangan sampai ke ujung pantat daun. Terus untuk kelopak tangganya juga hati-hati karena kelopak tangganya itu gampang memar, jelek jadi kotor. Duh, ya ta. Jadi bagus toh. Ya. Ini sebenarnya bukan untuk kontes saja, misalnya kita pengen merapikan tampilan gitu ya? Iya kan, iseng-iseng namanya kita merawat, pengen aglonema kita tampil cantik.
Wah kan nanti habis itu kita foto ya kan, kita foto, kita tampilkan di sosmed, bukan pamer loh, tetapi kita ingin menampilkan perawatan kita. Nanti kalau ada yang tanya, oh perawatan itu gimana, kita sharing ke mereka, gitu. Loh ini loh, beda kan, 1, 2, 3. Nah itu adalah, Om, itu kan daun tangkainya besar, kalau yang kecil bisa nggak? Bisa teman-teman, tetap bisa. Cuman tekanannya yang kita berikan berbeda. Contoh saya memberikan contohnya bukan aglonema yang ini loh, tapi ini adalah aglonema Alicia. Ini tadi tangkai sudah saya naikkan buat pembanding yang di sini. Kalau kata Mas Piong, ketua aglonema Jepara, before dan after, gitu ya. Coba ulangi. Before dan after. Kamu ini loh, buat saya selalu menggadaikan rasa malu saya. Yang penting saya bahagia. Makan tuh bahagia. Gini teman-teman, pada saat kita melihat tampilan aglonema dengan berdaun yang seperti ini, beda dengan daun yang ngampleh begini. Ya. Beda. Om, melakukannya dari mana? Kalau saya lebih suka dari atas. Dari atas saya treatment dulu pelan-pelan, geser ke bawah dikit, bawah, nanti langsung pol sampai ke bawah. Jadi dari atas dulu ke bawah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah ini sama teman-teman, kita perhatikan atasnya. Kita mau atasnya sampai kemana? Oh iya, kamu lihat syuting dari atas dulu. Pertumbuhan daun ini kan menutupi nih. Nah, ya. Kalau ingin bagus, samping sekarang syuting. Kalau mau bagus samping medun, turun nah. Kita pegang batang ini, ini loh, batang atas, kita pegang batang bawahnya, lalu kita putar. Wah, ngeri nih. Sekarang kamu lihat sini, jauh kan? Oh iya ya. Jadi yang diputar batangnya bukan tangkainya. Ada beberapa kesalahan peserta kontes itu yang diputar dilengkungnya tangkainya. Makanya tangkainya kelihatannya melengkung gini. Nah, itu tidak mempercantik. Lalu, ini daun ini sekarang kita naikkan. Ya, anggap aja ini batang sudah lurus, ya toh. Terus naiknya, ini kita tambahin naik dikit ya. Sama. Sekarang ini kita naikkan. Ya ketok ya. Gini ya. Nah, kita tarik ke atas. Kita beli urutan sedikit. Kalau nggak bisa langsung naik tinggi, nanti beberapa saat kemudian. Oke. Lebih beda kan? Bawahnya kita mengikuti saja, diurut sini sambil dinaikkan, sambil ditarik, ya tah? Seperti halnya yang di bawah, nanti juga akan beda. Tapi kita ini menata bukan untuk menata kontes, hanya memperbaiki tampilan. Tetapi cara ini bisa digunakan untuk menata aglonema kontes. Beda nggak kamerawati? Jadi lebih cantik. Ini kita naikkan lagi sekalian. Deh. Kalau yang ini menyesuaikan saja lah. Ya kan? Ini belum maksimal, tapi minimal nanti teman-teman bisa punya gambaran. Gitu teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin memiliki aglonema cantik, tampil tangkai tidak ngampleh. Ya, tetap semangat, sehat selalu untuk teman-teman semiaku semuanya. Apabila ada pertanyaan, tulis di komen. Siapa tahu nanti bisa saya bikinkan video tutorialnya buat teman-teman semiaku semuanya. Apa yang saya sampaikan tentang bentuk-bentuk daun itu adalah hanya sebagai gambaran, bukan jaminan. Ya, hanya sebagai gambaran, bukan jaminan. Tadi saya menyampaikan aglonema yang berdaun bulat lebih sulit menang daripada yang lonjong, ya karena memang kenyataannya seperti itu. Teman-teman Aglo, sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa mantranya ya, jangan lupa mantranya. Diulangi lagi nggak? Diulangi dong.
Kok beda? Ini kan action. Jadi mantranya begini, blang doyong doyong lambi abang panik balung, blang doyong doyong lambi abang panik balung, blang doyong doyong lambi abang panik balung. Gitu ya. Ngasih kemeringet aku. Dah teman-teman, dadah, assalamualaikum.